kembali untuk pemasangan keramik dari 50 cm kali 50 cm. Dan pada video ini kembali lagi untuk kami menggunakan semennya yang 3 roda ya. Ini 3 roda, juga keramiknya yang 50 kali 50 cm nya sudah pasti disediakan. Jangan lupa untuk merendam keramik dalam air terlebih dahulu untuk menambah kerekatan keramik pada nanti di media yang disediakan. Dan untuk bahannya biasa pasir, menggunakan pasir yang halus yang harus melakukan penyaringan terlebih dahulu. Lalu media yang akan kita pasang seperti ini. Nah, jangan lupa untuk menyiramnya terlebih dahulu agar mendapatkan media yang sangat bagus, tidak terjadi kekosongan ruang nantinya. Dan ini seperti ini contoh yang hampir sempurna untuk pemasangan keramiknya. Di sini lanjut untuk ke tempat pemotongannya. Nah, di sini ini pemasangan yang hampir 90%. Nah, bisa dilihat, dan di atas masih pemasangan baja ringan ya. Ini untuk pemasangan keramik terlebih dahulu. Dan lanjut ke tempat pemotongan. Nah, di sini kita melakukan pemotongan keramiknya untuk melakukan penyesuaian keramik-keramik yang mendapat ruang-ruang kecil, seperti di sudut kamar, lalu di sudut-sudut tembok. Nah, seperti inilah pemasangan keramik 50 kali 50-nya. Dan di sini juga kita langsung pemeriksaan, usahakan keramik direndam agak lama lah ya, sekitar kurang lebihnya 5 menit atau 10 menit. Dan ini adalah ruang kosong keramik yang hampir selesai. Dan di sini ini untuk finishing pemotongan keramiknya untuk setiap sudut yang akan dipasang. Ini adalah proses pemotongan untuk sesi-sesi bagian yang harus disesuaikan. Di sini saya sengaja tidak mengeluarkan suara dari alat tersebut karena sangat berisik sekali ya. Jadi mohon dimaklum. Dan untuk langkah-langkah yang harus diikutin ya, Anda bisa disimak videonya yang dari awal itu. Dan kembali ini untuk tahap pemasangannya, kita bisa lihat sedang disesuaikan dengan media yang dibutuhkan. Dan jangan lupa untuk medianya tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah untuk aduknya. Nah, di sini kita bisa lihat pemasangan yang sangat detail ya, sangat detail sekali. Dan lalu untuk tahap aduknya, pastikan tidak banyak batu kerikil, agar media yang kita dapat bisa menghasilkan hasil dengan sempurna. Dan ya, jangan lupa untuk harus tetap teliti, fokus untuk pemasangannya. Nah, disesuaikan untuk medianya, jangan sampai tidak sama atau tidak rata. Dan ini sedang diratakan. Untuk hasilnya kita bisa lihat nanti setelah pemasangan apakah yang dihasilkan menjadi hasil yang maksimal, dan semoga menjadi hasil yang maksimal ya. Oke, lanjut ke tahap pemasangan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk media yang selanjutnya akan dipasang keramik. Kita bisa lihat. Nah, di sini kita coba untuk menyiram media pemasangan yang selanjutnya. Kita bisa lihat, kita siram menggunakan air. Dan
Usahakan menggunakan air dan disiram secukupnya ya. Tidak sedikit dan tidak terlalu banyak. Yang penting basah dan air terlihat cukup untuk penyiraman ini. Dan yang harus diperhatikan adalah untuk ukuran tanah harus disesuaikan, dan nanti akan mulai pemasangan penarikan benang untuk mendapatkan as atau titik utama pemasangan keramik. Dan ini yang putih bukan campuran atau apa ya, itu cuma apa ya, puing-puing dari bangunan-bangunan lama yang kita haluskan untuk menambah perekatan pemasangan keramik nantinya. Nah, sini untuk penyiraman media yang akan dipasang selanjutnya, saya sengaja memberikan air yang banyak agar nantinya bisa merekat, diadukan semen untuk pemasangan keramik yang dibutuhkan. Usahakan pakai air apa saja, yang penting cukup untuk media pemasangan keramiknya. Oke, dan lanjut untuk tahap selanjutnya, kita bisa lihat untuk pemasangannya dilanjutkan lagi. Usahakan tidak terlalu banyak air dan juga tidak terlalu kering untuk bahan aduknya. Bisa dilihat. Oke. Untuk pemasangan selanjutnya, kita atur untuk posisinya. Posisi disesuaikan. Nah, kita pukul dengan alat yang sudah dipersiapkan. Usahakan untuk ukurannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, karena sudah ditarik benang ya. Sudah ditarik benang sebelumnya, sudah menggunakan waterpass juga. Oke. Dan ini untuk bagian tengahnya masih kosong ya. Kita lihat masih kosong, belum diisi nut atau semen hitamnya. Bisa menggunakan semen putih juga, tapi di sini kita menggunakan semen hitam. Dan kita bisa lihat ini untuk pemasangan yang sudah sempurna dan sudah menggunakan semen hitam ya, nut atau sejenisnya. Nah, bisa kita lihat sudah terisi dan tidak ada ruang kosong di dalamnya. Ini pemasangan yang sudah sempurna, tinggal pewarnaan. Dan ini untuk hasil yang belum kita kasih nut atau semen hitamnya, untuk bagian ruang-ruang kosong di antara keramik-keramiknya ya. Dan jangan lupa untuk membersihkan dari sela-sela keramik ya, atau untuk pemasangan nut nantinya. Bisa kita lihat itu waterpass sudah bisa stabil. Dan untuk tahap-tahap selanjutnya nanti akan kita lihat ya, untuk penyesuaian media keramik tersebut. Kita menggunakan waterpass agar titik temu antara keramik bisa ditemukan, dan tinggi tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Dan ini adalah pemasangan waterpass ya, untuk mengetahui tinggi media yang dibutuhkan agar tidak terjadi kemiringan dari sebelah atas, kanan ataupun bawah ya, disesuaikan. Nah, kita bisa lihat untuk penyesuaian waterpassnya di sini. Nah, ini sedang disesuaikan, dan ini untuk asnya kita bisa lihat dan disesuaikan dengan bagian sudut-sudut ruangan ya. Disarankan untuk mengukur waterpass
dengan baik dan benar agar tidak terjadi tingkatan-tingkatan yang tidak stabil dan tidak tinggi sebagian. Ini harus dilakukan dengan waterpass yang bekerja dengan baik. Dan untuk waterpass sendiri, jangan sampai waterpass masuk angin atau terdapat ruang-ruang kosong di dalam waterpass, karena itu bisa menyebabkan kemiringan atau posisi keramik nantinya tidak datar dan atau tidak rata. Ini dilakukan dengan waterpass yang berfungsi dengan baik, tidak untuk menggunakan ukuran tembak atau misal asal-asalan sajalah, misalkan. Tidak bisa seperti itu. Untuk pemasangan keramik harus benar-benar detail dan dilakukan oleh orang berpengalaman, tukang berpengalaman yang sungguh sangat profesional, agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk pemilik rumah tersebut. Kepuasan terutama ya, disarankan seperti itu. Nah, dan ini adalah terlihat goresan di sudut ya, yang tadi dilakukan pengukuran waterpass sebelumnya oleh tukang yang akan memasangnya. Dan ini bisa kita lihat untuk penggaris agar hasil bisa sama untuk perataan keramiknya nanti. Ini harus benar-benar diperhatikan ya, tidak bisa sembarangan. Dan untuk tukang, saya sarankan menggunakan jasa tukang yang sudah berpengalaman atau ahli dalam bidangnya ya. Pemasangan keramik, ahli dalam bidang pemasangan keramik. Untuk pemasangan baja ringan, ahli dalam pemasangan baja ringan. Dan tentunya semoga yang ahli dalam segalanya lah. Ahlinya ahli, tukangnya tukang. Kebanyakan kita menggunakan jasa tukang abal-abal yang kita tidak tahu sepak terjangnya. Nah, ini adalah hasil keramik yang tadi sudah direndam terlebih dahulu. Dan ini untuk media penarikan benangnya sudah dilakukan. Dan ini kita ambil as dari tengahnya. Oke, mungkin cukup sampai sini untuk video kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.